Popi. Wah, seger banget Mbak Marsha. Kayak di puncak. Oh, kita emang di puncak. Oh, pantesan dari tadi Popi nggak ngeliat laut. Kita foto yuk. 1, 2. Tunggu. Kok Mas Devi nggak ikutan? Maaf, Mbak. Saya lagi nyetir. Aduh, nggak apa-apa kali, Dev. Jalannya sepi kok. Yuk. Nah, itu dia, Mbak. Karena jalan lagi sepi, kita itu jangan sampai lengah. Bahaya. Jangan dipaksa kalau nggak mau. Udah yuk foto. Yuk. 1, 2, 3. Devi awas. Wah. Astaga. Ini semua gara-gara Mbak Popi nih. Oh, tadi Mbak Popi narik saya, nggak mungkin saya nabrak ini. Maksud Popi, biar kita semua ikutan foto. Udah, nggak usah masalah-salahan deh. Nih, gimana nih bawa ke rumah sakit deh? Wah, dekat-dekat sini nggak ada rumah sakit, Mbak. Mendingan kita bawa dulu ke villa, abis itu kita minta tolong penjaganya minta anterin ke rumah sakit, gimana? Nah, boleh tuh, angkat. Ini paling cuma pingsan doang nih anak. Aduh ya Allah, kasihan. Selamat datang di Villa Purnama kita ini. Kita di rumah sakit sekarang. Emang kenapa, Mbak? Tadi pas jalan ke sini kita nabrak anak kecil. Nah, sekarang dia pingsan dalam mobil. Waduh, kasihan banget. Tapi mobilnya nggak apa-apa, Mbak? Aduh, udah deh Mas Tatang, ayo. Oh, iya. Aduh. Cak. Cak. Loh, Cak. Loh, Mbak, ini anak saya. Gimana kejadiannya ini? Dia lagi naik sepeda. Terus ketabrak sama kita, Pak. Aduh, Mbak. Kalau gitu, ayo kita bawa ke rumah sakit aja yuk. Ayo, Mbak. Ayo. Hah? Ibu? Hah? Mbak Bita punya anak? Ini anak saya. Jadi Mbak Bita sama Mas Tatang? Apaan sih, Pop? Bit, jangan-jangan dia amnesia. Amnesia? Ya udah, Mbak. Kalau gitu kita bawa ke rumah sakit biar diperiksa terus disuntik. Disuntik? Aku nggak mau. Iya. Kalau rumah sakit dia biar tahu sakitnya yang mana. Orang cuma kaki doang kok. Kaki sebelah mana? Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Waduh. Wih. Cak. Mau ya dibawa ke rumah sakit ya? Nanti kalau kamu kenapa-kenapa, bapak ini loh yang merasa bersalah sama almarhumah ibumu. Atau enggak gini deh. Kalau Reza mau ke rumah sakit, kamu mau apa aja kita kasih? Bener, Kak? Iya dong. Kalau gitu, kalau mau dikasih apa-apa, saya juga mau, Kak. Boleh tuh. Sakit dulu tapi. Ya, mau ya? Mendingan diurut aja. Cak, tukang urut langganan kita itu sudah meninggal sebulan yang lalu. Emangnya Mas Tatang nggak bisa ngurut? Saya nggak bisa. Lagian saya kan lagi mau ke pasar belanja untuk persediaan mbak-mbak ini semua. Aku mau diurut sama kakak itu. Gue? Kalau sama mbak itu, bapak juga mau Cak diurut. Iya. Emang gue tukang urut apa? Yaudah sih, saya lo aja deh. Tapi gue nggak bisa ngurut. Gini-gini doang. Iya. Ntar dibagi sedikit ya.
Mbak, Mas, saya mohon pamit. Saya mau ke pasar, mau belanja. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf atas kelakuan anak saya si Reja. Maklum, dia tuh kalau ada tamu perempuan di villa ini pasti selalu manja. Karena sejak kecil kan si Reja ditinggal istri saya, ibunya si Reja almarhumah. Nggak apa-apa kok, Pak. Ya udah kalau gitu saya mohon pamit. Permisi. Permisi. Maaf, Mbak. Ya? Bagaimana keadaan anak itu, Mbak? Sekarang lagi dipijitin sih sama Marsha. Mbak Marsha jadi tukang pijit? Bukan, bantuin doang. Gak apa-apa, gue mijitnya kekencengan. Oh. Halo Pak, iya Pak bener. Kita udah di depan nih Pak. Kita masuk sekarang Pak ya? Oke Pak, siap. Mudah-mudahan. Coy. Kemari. Siap nih. Mari. Lihat deh, kayaknya nih anak-anak cewek holik pada liburan Joy. Tuh, lihat Instagram itu. Liburan kemana nih? Ya mana gue tahu. Ntar gue cari tahu deh. Tapi kalau kita udah tahu tempatnya, gimana kalau kita susulin? Marsha, boleh juga nih kita. Poppy, tempat workshop gimana? Udah siap? Bentar, Mbak. Apa, Mbak? Tempat workshop gimana? Udah siap atau belum? Nanti Poppy siapin. Ada lagi, Mbak? Jangan lupa ya, bisnis plan untuk Cewek Holic 2017 kamu siapin juga. Oke. Gue pegel-pegel semua nih. Mau Poppy pijitin? Boleh? Nih, Pop, pijitin. Poppy lupa. Poppy udah ada tugas dari Mbak Bita. Tugas apa ya, Mbak? Udah Reza. Omnya encoyku, duh sakit. Reza, kan kamu habis diurut. Nanti kalau main gendong-gendongan sakit lagi kakinya. Aduh. Kenapa? Dada aku sakit. Wah, Mbak, jangan-jangan dia kena penyakit dalam ini. Yaudah yuk, bawa ke dokter aja. Iya, kita bawa rumah sakit ya. Gak mau. Makan buah juga udah sembuh kok. Yaudah kalau gitu kamu beliin deh. Iya, Mbak. Gak mau. Aku juga mau ikut. Dan kakak juga harus ikut. Nah, ini Pak. Ruangannya seperti ini, Pak. Dan udah saya cetak, Pak. Ini desain kamarnya, Pak. Sangat cocok sekali dengan tema perhotelan yang sedang Bapak kembangkan. Dan saya jamin, Pak, semua pengunjung pasti akan sangat suka, Pak. Oke, saya terima. Kalau Mas Jul bagaimana? Gimana? Ya pasti cocok Pak, pasti bagus. Kalau perlu Pak, kolam renangnya kita buat ukuran Olimpik. Dan kedalamannya kita bikin variasi antara 1,5 meter sampai 3 meter. Nah di ujung ada air mancur nih, air terjun. Nah di samping-samping kolam kita bikin KP-KP tenda nih Pak. Bayangin Pak, tiap weekend pengunjung pasti banyak yang dateng. Kali aja 50.000 tuh satu orang. Udah berapa coba? Untung gede. Kan jangan. Kita kan lagi ngomongin masalah kamar. Kenapa lu ujuk-ujuk bahas masalah kolam renang segala sih? Iya, emang nggak boleh di kamar ada kolam renang ya? Mohon maaf Pak, kita presentasi ulang Pak ya, sekali lagi. Seharusnya tadi kesempatan untuk kalian manfaatkan. Sekarang saya tidak akan memakai jasa kalian lagi. Kalian berdua jelas-jelas tidak profesional. Abang, Pak. Wah, dia pergi dah, Joy. Joy. Gue udah berusaha, Joy. Minta presentasi ulang. Tapi dia nggak mau. Bukan salah gue dong.
Dul, tetap aja lu yang salah. Iya, gue ngaku salah. Tapi kita jadi ketemu Bita kan? Dul, gemes gua sama lu. Di saat seperti ini masih bisa mikir ngejar si Bita. Lu nggak tahu kita bakal amsyong kalau klien bakal komplain kayak gini terus. Tapi kan, aduh. Tapi lu udah tahu kira-kira mereka ada di lokasi mana? Kali opak, komplain sih komplain. Penasaran juga Marsha di mana? Mau ketemu dia kan lo? Nih Joy, kalau gue liat dari Instagramnya dia, di tag locationnya tuh, dia kalau nggak salah ada di Villa Purnama, daerah Gunung Mas. Tapi gue nggak tahu ada di mana tuh. Villa Purnama. Lu tahu? Mas, ya? Tahu nggak yang jualan buah deket-deket sini? Buah apa ya? Buah apa aja yang penting buah. Saya jual. Yaudah, saya mau. Beneran ya? Ayo ikut saya yuk. Yuk. Oh ini nggak apa-apa, mobil. Oh nggak apa-apa yuk. Joy, udah lupain presentasi tadi. Job masih bisa dicari. Tapi ke Villa Purnama, kesempatannya cuma hari ini, Joy. Gua kan mau pernah ke sana. Iyalah, ada GPS. Susah amat loh. Lanjut dah. Mana buahnya, Mas? Tuh. Ambil sendiri di pohonnya, Mas. Kalau ada yang beli, biasanya ambil sendiri. Harganya juga lebih murah daripada yang udah dipetik. Ya, cepetan naik. Yaudah deh, kamu manjat Gi. Coba. Bisa nggak sih? Bisa Mbak sebentar nih, biasanya tuh ada tangganya loh Mbak di sini tuh. Jadi gampang naiknya ini. Yang namanya manjat pohon emang gak ada tangganya. Ngeles mulu deh kamu, cepetan naik. Iya Mbak. Pop, Dita mana? Gak tahu. Pasti pergi sama Devi. Gimana sih? Ya nggak gimana-gimana Mbak Marsha. Ntar Popi lagi nih pasti yang disalahin. Bukan, tapi Devi sama Dita. Halo Syah. Lo di mana sih? Katanya mau workshop. Belum lagi nih ya, kita harus brainstorming sama share pengembangan kantor kita ke depan. Gue lagi keluar sebentar. Sama Devi. Iya. Ngapain sih? Kan lo sendiri yang bilang, kalau kita kesini bukan cuma liburan, tapi sambil kerja. Iya, gue tahu. Cuma ini si Reza minta cariin buah. Ah, gue nggak mau tahu. Pokoknya lo harus balik ke villa sekarang. Dul, kok dari tadi kayaknya nggak nyampe-nyampe deh nih. Lu gimana sih? Lu malah nyasar kemana-mana. Mana kiri kanan gak ada bangunan. Sotoy sih lu. Udah Dul, gini aja deh. Sekarang nih, lu perhatiin GPS aja. Nah, patokannya, kalau ini GPS-nya warna merah, berarti nyampenya ntar malam. Roman-romannya gak bakal ketemu Bita dah hari ini. Gimana sih? Udah buruan pantengin. Iya. Sorry ya, gue telat. Lama gak nunggunya? Gak lama kok, Mbak. Gue perhatiin kayaknya lo makin akrab sama Dita. Jangan-jangan lo cinta ya sama dia. Bisa kita mulai share session sama brainstormingnya? Mulai aja, Mbak. Oke, Pop, nyalain proyektor. Siap.
Jadi, selama 6 bulan terakhir penjualan cewekholik.com itu... Loh. Reza. Kak bisa tahu lagi. Kenapa, Dek? Walah, kamu hati-hati toh. Jak. Aduh. Itu, Jak, kamu tuh. Aduh. Pelan-pelan. Kenapa sih? Om jahat. Hah? Om dorong aku. Cuy, ada orang. Mending kita tanya. Yuk. Yuk. Kebetulan. Ya, permisi Pak. Ya. Maaf mau nanya, kalau mau ke villa apa? Villa Purnama. Iya Pak. Villa Purnama kemana ya Pak? Oh, Villa Purnama. Palih ditu. Paling ditu. Palih ditu. Villa Purnama palih ditu. Pak, masa begini sih Pak? Tahu. Udah Joy, kita ke situ aja deh. Jak. Jak. Kamu ngomong harus jujur. Siapa yang ngelakuin ini semua? Om itu dorong aku. Udah, Mas Tatang jangan dimarahin, kasihan. Minta maaf loh, Dev. Maaf Mbak, saya nggak pernah kok dorong anak ini. Dari tadi juga lo ngomongnya kayak gitu. Tapi kan nih anak bilangnya lo yang dorong dia. Reza, kamu jangan bohong. Tadi kakak lihat kok kalau kamu yang matiin saklarnya di depan, iya kan? Nggak bohong. Reza, bapakmu ini loh percaya sama Mas Devi sama Mbak Bita. Ini pasti ulah kamu sendiri. Duh, ampun deh. Udah Mas Tatang jangan dimarahin. Emang umuran segini tuh lagi nakal-nakalnya. Sekarang Reza mau makan apa? Ayam bakar. Oke. Kalau Poppy lagi pengen pizza, spaghetti, puji. Mbak Vita kan gak nanya pendapat Poppy ya? Dev? Kalau nyari buahnya kayak tadi, masa saya harus nyari ayamnya sendiri, motong sendiri, bakar sendiri, tapi... Devi. Lo yakin nih jalannya Joy? Ya iyalah. Tapi gue liatin dari tadi. Lo celingak-celinguk mulu. Kayak orang lagi nyari kontrakan. Lu nggak dengar tadi pas warga bilang kanan kiri. Ya udah, gua ngambil jalan lurus aja. Itu namanya nekat Joy. Kalau nyasar lagi gimana? Gampang. Kalau nyasar putar balik aja. Oh. Permisi Pak, Mas. Iya Kang. Tahu nggak yang jual ayam bakar di mana? Kalau ayam bakar, saya juga jual. Alah, paling juga nanti ayamnya suruh nyari sendiri, suruh motong sendiri, habis itu dibakar sendiri. Ya kan? Bukan. Nah, terus piye tuh? Akang kasih uangnya sama saya. Nanti saya yang beliin ayam bakarnya. Bit, yakin nih kita diem-diem aja kayak gini? Waktu terus berjalan loh, kapan mulainya? Nanti tunggu Devi dulu. Kenapa kita nggak mulai duluan aja Mbak? Mas Devi kan bisa nyusul. Nah, setuju. Ya nggak bisa gitu dong, Devi itu kan juga bagian dari tim. Dia juga berhak ikutan brainstorming. Lo baik banget sama Devi. Jangan-jangan lo juga suka ya sama dia. Ya kan? Joy, berhenti Joy. Berhenti ya. Berhenti. Itu kenapa sih, Dul? Males gue. Pegel gue duduk mulu. Mau jalan kaki. Dul. Kan bareng-bareng. Ah, gimana sih?
Nah, ini udah Om siapin. Malah piye tuh? Kok udah makan? Ya, aku nggak mau makan ayam bakar. Walah, Dek. Kamu piye toh? Om udah nyari muter sana, muter sini. Atau orang dari tadi bilang nggak mau ayam bakar. Ya udah, kalau Om mau makan aja, nggak apa-apa kok. Malah iyalah, tadi saya makan ini mubazir kalau dibuang. Devi, tungguin juga, malah makan di sini. Ayo cepetan, cepet. Nih orangnya nih, lagi enak-enakan makan sama Reza. Bener deh. Bener, Mbak. Kamu tuh gimana sih? Kita nungguin kamu loh buat brainstorming, tapi kamu apa malah nyepelein? Maaf, Mbak. Tadi itu saya lagi ngasih makan ayam bakar buat Reza. Terus dia nggak mau makan. Ya udah, saya makan aja daripada mubazir. Lo percaya, Bit? Percaya? Yaudah mulai lagi yuk brainstormingnya. Semua gara-gara lu, Joy. Coba kalau kita lewat jalan utama, nggak bakal jalan kaki kayak gini. Ya kalau nggak mau jalan, ya udah naik mobil lagi. Oh, males gue. Pantat gue udah pegel. Ternyata selama ini kamu sudah selingkuhin Akang. Enggak, Kang. Mana buktinya, Kang? Ada ya bukti-bukti, nak. Ya, kalau nggak ada bukti, aku nggak selingkuh, Kang. Kamu tetap aja selingkuh. Apa-apaan nih, Pak? Jangan kasar gitu dong perempuan. Mana teh saha? Hah? Saya Adul. Bapak siapa? Jangan-jangan kamu itu selingkuhannya istri saya ya? Geramat. Kenal aja kagak. Pak, tar dulu. Dengerin dulu, jangan ngegas mulu. Maksud teman saya tuh bahaya, nyelamatin istri Bapak. Nah, berhubung istri Bapak cantik, ya kan? Nah, teman saya jadinya mau nyelamatin. Coba kalau kena gaplok jadi jelek. Oh, jangan-jangan kamu juga selingkuhannya istri saya ya? Iya nih, kayaknya dia nih. Woi, tolong! Warga, woi! Kok jadi gini sih, Joy? Warga sih, Saya sih pinginnya bikin toko offline di mall. Tapi itu baru ide aja sih. Ada yang punya ide lain nggak? Nggak, gue nggak setuju. Alasannya? Soalnya kita kan dikenal sebagai online shop. Ngapain lagi buka butik di mall? Setuju! Alasannya apa? Tapi bilang setuju aja, belum tahu alasannya apa. Makanya Pop sebelum ngomong tuh dipikirin dulu. Ting tong, Mbak Bita salah. Popi tuh udah mikirin, tapi belum nemu. Mbak Bita tahu nggak? Popi? Ada yang punya ide lain nggak? Reza ngapain kesini? Oh, mau ajak jalan. Ya, nggak bisa. Sama Bapak aja ya? Seandainya aku punya ibu, aku bisa jalan-jalan sama ibu. Reza, udah ya jangan nangis ya. Devi, udah jangan nangis dong. Jalan sama Om Devi ya. Nggak mau, aku mau semuanya. Apes banget sih nih hari. Ini semua gara-gara lu nih, Dul. Kenapa jadi gue sih? Udah nggak dapat klien, gagal tender, dikejar-kejar warga. Ini sekarang ban pakai bocor lagi. Lu lagi sosok ide lewat jalan alternatif. Jadi nyasar kan kita. Mana sih? Udah nggak usah banyak ngomong, kesiniin bannya. Iya. Keras banget sih nih. Bisa kagak sih? Ngomel mulu. Bantuin dong. Ini sih gara-gara lu juga.
Ngapain lo kejar sih? Tas gue. Kenapa berhenti? Oh, yang punya tas, ngejarnya coba lihat. Kayaknya enggak. Coba lihat isi tasnya. Kaos. Kaos, masa nggak ada barang berharganya? Tar dulu. Coba lihat. Ada. Mana coba? Ini. Aduh, ya ampun. Udah buang. Buang. Udah. Ngapain juga kita bawa? Ayo udah cepet naik. Buang. Tas siapa ya? Ada yang punya nggak ya? Oh, salah. Siapa tahu nanti ketemu sama orang yang punya tas. Saya bawa dah. Itu kan Mas Dul sama Mas Joy. Kok mereka bisa di sini sih? Mereka ngapain di sini? Oh, ini pasti ada yang nge-share kegiatan kita nih ke media sosial. Siapa ngaku? Ini mobilnya Bita, Joy. Salah lihat kali lo. Bener, Joy. Joy, putar balik, Joy. Apaan sih lo putar balik, Joy? Enggak mau ah. Joy, putar balik, Joy. Enggak. Lo apa-apaan sih? Dul. Aduh. Kayak ada yang jatuh, Joy. Reza, sini. Shh, mulai sekarang kamu nggak boleh gangguin tamu-tamu ini lagi. Iya, Pak. Udah sana masuk. Santai sekali. Mas Atang. Iya. Tadi ada cowok dari Jakarta nggak kesini? Kayaknya nggak ada deh, Non. Mbak. Iya. Kalau misalnya ada, jangan disuruh lama-lama ya di sini. Maaf, nyuwun sewu, minta maaf ya sebelumnya. Kira-kira cirinya gimana? Jadi saya nggak salah nyisir. Salah ngusir maksud saya begitu, Mbak. Pokoknya yang satu gayanya agak gaul, pakai kupluk, terus lumayan ganteng, terus ada jenggot sama kumis tipis. Yang satunya lagi pakai kacamata, terus mukanya jadul banget dan pakai mobil warna putih. Ih, Mbak Marsha, kok tahu banget sih ciri-ciri khasnya Mas Joy sama Mas Dul? Iya kan sih, Pop? Ya tau lah, kan tiap hari hampir ketemu di kantor. Makanya jangan sampai ketemu lagi di sini. Bosan liatnya. Mbak sama Mas ini kira-kira bosan nggak sama saya? Enggak dong. Ganteng nggak saya, Mbak? Enggak dong. Nah, sekarang kita bahas produk apa aja yang laris di Cewekholik. Nah, itu bakal jadi patokan buat supplier masukin barang ke Cewekholik. Ada pertanyaan? Poppy, contoh barangnya mana? Kan Mbak Bita nggak nyuruh. Jadi ambil dong, Pop. Emang Mbak Bita nggak bisa ambil sendiri? Poppy? Oh iya, Poppy lupa. Kan Mbak Bita bosnya. Reza, itu punya siapa? Nggak tahu, Pak. Tadi nemu di depan. Reza, ini pasti punyanya mbak-mbak yang nyewa villa di sini, ya kan? Ya mana Reza tahu, Bapak. Lihat nih, Pak. Tuh, nggak ada namanya, no. Reza. Loh, kok datang lagi? Lupa. Kardusnya hilang, Mbak. Hah? Kamu tuh gimana sih, Jak? Jadi anak kok bandelnya minta ampun, nggak pernah dengerin orang tua. Bapakmu lagi ngomong. Habis aku sebel sama Bapak. Lah bocah ki, sebel kenapa emang? Bapak tuh nggak mirip sama aku. Tapi
Tapi kamu itu mirip sama almarhumah ibumu. Ingat, Jak, ini namanya tindakan yang tidak terpuji. Iya, iya. Yaudah, nanti biar bapak yang balikin ke orangnya. Tuh. Jangan dijual, Pak. Mau dijual gimana sih? Mau dibalikin? Kalau mau dijual, bagi-bagi dong untungnya. Sampai digelapkan lagi. Mbak, Ya. nyari ini ya? Nah, ini dia nih kardusnya. Kok bisa ada di Mas Tatang? Tadi diambil sama anak saya. Untung ketahuan. Saya minta maaf ya atas kelakuan anak saya yang telah mengambil kardus ini. Gak apa-apa kok Mas Tatang. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Mbak. Mas Tatang, Iya, Mbak. kardusnya. Iya, saya minta maaf atas kelakuan anak saya yang telah mengambil kardus ini. Mas Tatang. Apalagi sih, Mbak? Saya kan udah... Kardusnya diambil Keza kan? Kalau Mbak Vita tahu sih. Ya kan tadi udah ngomong. Oh, iya. Popi, ambil. Mas Tatangnya, kardusnya. Bete gue. Malam-malam juga kan nyampenya. Gara-gara lo nih, Joy. Lu kenapa sih marah-marah mulu? Lu nggak sadar? Ini juga termasuk gara-gara lu. Apaan sih? Lu pikir dong. Kalau kita lewat jalan utama, nggak bakal kayak gini, Joy. Udah. Sampean-sampean tuh mau kemana? Ayo. Mau ketemu Bita? Bitanya nggak ada. Oh, mana mungkin. Ini mobilnya ada. Mobilnya sih ada, tapi orangnya nggak ada. Kalau Marsha ada dong. Nggak ada juga. Bapak jangan bohong, Pak. Pak, emang Bapak nggak tahu kalau berbohong itu dosa? Nggak takut? Mas ini nggak tahu ya. Baru kali ini saya itu kepengen bohong. Ya sama sampean. Iya. Bita. Entar dulu sampean itu mau kemana? Mau ketemu Bita. Dibilangin nggak percaya. Orangnya nggak ada. Masa sama Mita tuh nggak mau ketemu sama sampean? Pakai apaan? Aku lupa. Udah lama jaga pila ini. Jaga pila ini sih gue. Lu gimana sih? Maksud aku, maksud kamu? Ngapain sih di sini? Aku ngapain di sini? Keluar. Badan gue dipegang sama Bita. Gue tahan lamaan. Ngomong apaan lu? Dipegang lagi enak. Aduh, pelan-pelan. Marsha. Bintang kecil di langit yang biru. Bit, lu kok terajana banget gitu. Lu kenapa jadi dangdut banget sih, Dul? Enggak. Bit, lu kok teganya, sungguh teganya. Joy, lagi nama dia. Kok tega banget sih? Kita udah datang jauh. Udah capek-capek datangnya. Bodoh amat. Aduh,
lu tuh nggak tahu ya gimana pengorbanan kita sampai ke sini. Itu besar banget, Bit. Lu bayangin ya, ban mobil kita aja nih sempat gembes. Terus nih, tas dia sampai kerampokan. Dan lebih parah lagi, sampai dikejar-kejar warga. Emang kita pikirin? Marsha, kok jahat banget sih Yayang? Yayang. Udah deh, mendingan sekarang kalian balik. Ya udah deh. Kita, nggak apa-apa. Apa-apa? Kok mukanya kesel kayak gitu kalau nggak apa-apa? Ya gimana saya nggak kesel? Seharian liburan ada aja yang gangguin. Oh, gara-gara Reza ya Mbak? Bukan itu doang. Tuh, si Joy sama Dul. Bikin makin bete aja. Oh, masih di sini sampean? Kan sudah diusir, suruh pulang. Udah sana pulang. Dul, ini bukannya baju yang dia pakai punya lo? Iya, keren. Itu baju yang ada di dalam tas gue, yang hilang tadi siang. Cocok ya sama dia? Lu gimana sih? Harusnya lu marah dong. Berarti dia ini nyopet tas lu. Wah, jangan-jangan dia ngambil nih. Ya, Dek. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan. Ini baju saya kan? Baju saya yang hilang. Nganu apa tuh? Saya tadi nemu di jalan. Nggak mungkin. Ini baju yang ada di dalam tas saya yang dicolong tadi siang. Bener nggak? Mas, kalau Mas perhatiin tas saya, ada tulisannya Abdullah Sitorus. Itu tas saya, ngaku deh, situ yang maling. Udah ngaku aja kalau nyolong. Ngaku Saya itu nggak nyolong beneran kok. Ngaku aja. Bagus dah lah. Hei, jangan apa-apain anakku. Jangan apa-apain anakku. Apaan tuh Mbak? Tahu. Ini penjaga pila nyolong kaos gue. Ini kaos gue yang hilang tadi siang pas ganti ban. Maaf Mbak, saya tidak nyolong. Saya itu nemu di jalan tadi siang. Jangan bohong lo. Udah ngaku aja, Pak. Dul, itu gimana sih? Dia kan udah jujur, harusnya hargain dong. Ya udah, kaos gue yang lain mana? Balikin. Ada di dalam. Saya ambil dulu ya. Ya udah ambil. Sumpah ya, suasana di sini tuh udah nggak kondusif lagi. Gue mau balik ke Jakarta. Mbak Bita kan meeting kita belum selesai. Ya kan bisa di kantor. Mbak Bita. Maafin aku ya kak. Sebenarnya aku nggak ketabrak mobil. Aku cuma mau ke mobil, habis itu aku pura-pura pingsan. Maaf ya kak. Kalau Kak Bita maafin, kamu mau janji nggak nakal lagi? Janji kak, aku nggak bakalan nakal lagi. Oke, kalau gitu dimaafin. Sebenarnya aku cuma iseng doang kak. Tapi aku pengen banget diperhatiin dan dapat kasih sayang. Mbak, Mas, maaf atas kelakuan anak saya si Reza. Memang dari kecil dia tuh nggak pernah ada perhatian. Nggak ada perhatian. Kurang perhatian maksud saya. Maklum, malah saya sering marah-marahin dia kok Mbak. Ya, sekali lagi maaf atas kelakuan anak saya si Reza ya.
Gue juga mau, Joy. Dipeluk sama Bita, Joy. Lu pikir emang gue gak mau dipeluk sama Yayang Marsa? Udah kita pelukannya berdua deh.